Itu adalah perbuatan keji dari Ustadz Hasan. Bahkan tidak hanya Anggun saja, saya tahu marhumah Ada sebelum meninggal juga diperkosa oleh Ustadz Hasan. Bahkan saya juga hampir disetubui olehnya. Jangankan gayung, kepala aja saya nggak punya. Kaget dong di situ. Puji ini kayak ngira dia ini lagi bercanda. Dia langsung berdiri, nengok sampingnya, dan bener aja dia ngeliat ada sosok yang bener-bener gak ada kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Muhammad Reza Maulana. Yang pastinya kalian udah tahu dong, kalau udah ada saya di sini mau ngapain lagi kalau bukan untuk membahas sebuah kejadian atau kisah nyata yang pernah dialami dan dibagikan oleh kalian semua kepada saya. Dan kisah yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini merupakan sebuah kisah yang dikirimkan langsung oleh seseorang bernama Puji. Puji mengalami kisah ini saat ia sedang berada di fase pubernya. Saat itu Puji masih berusia sekitar 15 tahun. Setelah lulus SD, Puji ini diminta oleh ayah dan ibunya untuk melanjutkan sekolahnya di salah satu pondok atau pondok pesantren yang terletak jauh dari tempat di mana Puji dan keluarganya ini tinggal. Pondok tersebut bernama Pondok Aji Sokobarang. Nah, Pondok Aji Sokobarang ini merupakan pondok yang dikhususkan untuk para santriwati, atau di mana pondok tersebut isinya hanya perempuan saja atau santri-santri wanita saja. Tak ada santri pria di sana. Saat itu sebenarnya si Puji ini benar-benar menolak apa yang dikatakan oleh keluarganya, terkhusus oleh ayahnya. Padahal ayah Puji atau keluarga Puji ini bisa dikatakan orang yang mampu. Mereka orang kaya, serba ada. Namun karena keluarga Puji tak mau mendidik Puji dengan cara mereka yang memanjakannya dan bergantung kepada kedua orang tuanya. Dari itulah Puji dipondokkan dengan niatan lain agar Puji bisa lebih lagi mengasuh dan juga mengasah ilmu agamanya. Tepat pada tanggal 10 Desember tahun 2018. Saat itulah Puji berangkat menuju ke pondok, di mana pondok itu terletak sangat jauh sekali dari perkotaan. Terletak di sebuah desa kecil yang sudah dikelilingi dengan hutan yang begitu lebat. Pondoknya terlihat benar-benar bukan pondok modern, ini masih pondok tradisional. Gedungnya udah terlihat usang, dan di sana memang benar banyak sekali santriwatinya. Ketika memasuki area pondok, mereka disambut oleh salah satu ustadz. Dan saat itulah orang tua Puji mengenalkan Puji kepada sang ustadz ini. Maaf ustadz, ini anak saya, namanya Puji. Saya ingin menitipkan anak saya di sini untuk belajar ilmu agama. Afan bu, baik kalau begitu ibu bisa langsung masuk ke kantor kepala pondok. Ibu Puji pun melangkah menuju sebuah ruangan. Ini adalah ruangan milik pengasuh pondok tersebut, atau lebih tepatnya ruang kepala pondok, ruangan milik kepala pengasuh pondok. Setelah masuk tak lama kemudian Ibu Puji keluar. Dia berpesan kepada Puji, "Nak, belajarlah dengan sungguh-sungguh di sini. Sebulan sekali ibu akan datang untuk menjengukmu. Dan ibu janji, setelah kamu lulus dari pondok ini, ibu akan menuruti apa yang kamu inginkan. Dengan syarat, kamu harus pintar mengenai agama. Karena ibu pengen punya anak yang paham tentang agama. Supaya nanti ketika ibu dan ayahmu sudah tak ada, kamu bisa mendoakan kita berdua." Puji hanya bisa mengangguk dengan rasa tak senang gitu loh. Dia mengangguk dengan rasa pasrahnya. Kemudian beranjaklah pergi.
Ibu Puji dan juga ayahnya. Gak lama dari itu, ada sosok santriwati yang mendekat ke arah Puji. Bisa dikatakan santriwati ini merupakan kakak kelasnya, kayak seniornya gitu. Mendekat kemudian menyapanya. Halo Puji, perkenalkan, nama aku Lia. Mari, aku antar kamu ke kamar. Puji hanya bisa bengong. Dia cuma tersenyum saja dan direnggutlah sebuah tas besar milik Puji oleh Lia ini. Dibawakan menuju ke dalam kamar yang dimana terdapat tulisan, itu semacam kayak nama kamar gitu loh, namanya Assalam. Setelah masuk ke ruangan tersebut, Puji ini dikenalkan dengan teman-teman yang berada satu kamar dengannya. Nah, dalam satu kamar itu terisi sekitar 5 orang, untuk satu kamar terisi 5 orang. Nah, Puji mendapatkan kamar yang isinya itu ada beberapa teman-teman lainnya yang baru ia kenal. Yang pertama tadi Lia. Nah, Lia ini adalah ketua kamar sekaligus ketua rois di pondok tersebut. Nah, ada juga yang namanya Adel. Kemudian ada yang namanya Anggun. Dan satu lagi bernama Putri. Nah, mereka ini langsung menyambut kedatangan Puji dengan sangat antusias. Adel dan juga Putri ini merupakan dua sahabat yang memang benar-benar klop gitu loh. Bisa dikatakan mereka itu bestie di antara bestie-bestie lainnya. Kemanapun Adel berada, pasti di situ ada si Putri. Nah, mereka juga ini adalah dua orang yang bisa dikatakan ini benar-benar cerewet gitu loh. Cerewetnya bukan tentang apapun itu, pokoknya dicerewetin semua. Si Putri punya pacar. Pacarnya ini warga atau salah satu pemuda yang ada di kampung di mana mereka ini mondok. Pacarnya bernama Purba. Nah, sedangkan Putri ini pacaran tapi tidak ada teman-teman yang lain tahu kecuali 3 dari mereka ini, yaitu si Lia, Anggun dan juga Adel. Nah, karena mereka sekamar mungkin, kemudian mereka pun langsung ngobrol sama si Puji, menyambut Puji dengan baiklah pada intinya. Disambut Puji, mereka bercerita tentang keseharian mereka, kemudian juga pantangan, apalagi kegiatan dan lain sebagainya. Lia mengatakan kepada Puji bahwa setiap pagi mereka harus ikut mengaji bersama di salah satu surau atau musolah yang ada di pondokan tersebut. Gak lama dari obrolan mereka, dari luar ada orang membuka pintu dan ternyata itu adalah Ustazah Halimah atau salah satu tenaga pengajar di pondok tersebut. Ustazah Halimah langsung mengatakan suatu hal kepada Puji. Selama kamu di sini, kamu harus menaati semua peraturan yang ada di sini. Tidak boleh ada satupun di antara kalian semua termasuk kamu, Puji, untuk keluar tanpa izin dari area pondok. Dan kalian semua harus membimbing dan mendampingi Puji selama masa orientasinya. Nah, ternyata Ustazah Halimah ini adalah satu-satunya ustazah yang benar-benar ditakutin sama semua santriwati yang ada di sana, termasuk keempat anak ini. Karena Puji belum tahu, dia baru tahu ketika diceritain. Di esok harinya, tepat setelah adzan subuh, setelah mereka ini sholat subuh, seperti biasa rutinitas biasanya, mereka mengadakan ngaji bersama atau kayak semacam setoran gitu loh, setoran hafalan Al-Quran di surau tersebut dengan pembimbing atau guru yaitu Ustazah Halimah. Saat lagi khusyuk-khusyuknya mereka ini ngaji, tiba-tiba terdengar suara dering ponsel dan tak lain itu adalah ponsel milik Adel. Mendengar hal itu, Ustazah Halimah ini langsung marah dia rebut handphonenya. Di pagi setelah mereka semua ini selesai melakukan rutinitas setoran hafalan, Adel dihukum, handphonenya dibanting. Dari situ Puji ini benar-benar kayak mikir, kok ternyata sampai segitunya di pondok ini. Apa memang itu
demi fokusnya para murid atau santriwati terhadap pelajaran yang akan mereka laksanakan, atau mungkin ada hal lain yang memang benar-benar dilarang untuk menghubungi dunia luar. Puji sempat berpikir seperti itu. Lagi jalan Puji menuju ke kamarnya. Dari depan terlihat sosok pemuda tinggi memakai sorban berjalan bersama salah satu wanita yang tak lain. Pemuda ini adalah salah satu ustadz atau kepala pengajar di tempat itu. Ustadznya masih muda. Beliau adalah Ustadz Hasan. Nah, sedangkan wanita yang di sampingnya yang berjalan bersama dia itu merupakan istri dari Ustadz Hasan yang bernama Ustazah Nurul. Nah, sedikit yang perlu kalian ketahui tentang pondokan ini, tentang siapa Ustadz Hasan dan siapa Ustazah Nurul ini. Ternyata Ustazah Nurul ini adalah anak dari pemilik pondok tersebut, dan sedangkan Ustadz Hasan ini menantu dari pemilik pondok tersebut. Nah, lagi jalan kan berpapasan mereka. Ustadz Hasan berkata, Puji, nanti jam 10 kamu ke ruangan saya. Di situ Puji ini kayak orang yang ketakutan. Walaupun teman-temannya ini menganggap bahwasannya Ustadz Hasan ini adalah ustadz yang baik. Namun beda ketika Puji sendiri yang merasakan kalau ada hal lain di balik sosok Ustadz Hasan ini. Nah, ketika Ustadz Hasan sudah pergi menjauh dari mereka, di situ teman-teman Puji ini langsung kayak ngeledekin si Puji ini. Cie, dipanggil Ustadz. Kayaknya Ustazah Nurul udah setuju deh kalau Ustadz Hasan nikah lagi. Hus, jangan ngawur kamu. Udah, ayo kita balik ke kamar. Mereka pun beranjak balik ke kamar. Tepat pada pukul 10, barulah Puji ini benar-benar mendatangi ruangan milik Ustadz Hasan. Baru sampai di depan pintu ruangan tersebut, Puji ini kayak orang yang ketakutan. Keringetnya ini benar-benar bercucuran banget. Dia entah apa yang ada di pikirannya. Dia benar-benar kayak orang yang ketakutan. Dia masuk ke dalam. Ternyata di sana tidak hanya ada Ustadz Hasan sendiri, tapi ada sosok wanita lain. Sosok wanita ini kayak seumuran dengan si Puji. Nah, ternyata si wanita ini merupakan sosok santriwati baru yang baru sekali datang untuk ikut belajar atau menimba ilmu agama di tempat itu. Namun santriwati ini itu kayak anak berandalan gitu loh. Di sana dia ini nggak pakai kerudung, dia nggak pakai hijab, rambutnya semiran dengan pakaian yang lain gitu loh, lain dari santriwati-santriwati yang ada di sana. Setelah ditelusuri, ternyata santriwati baru itu bernama Sarah. Nah, ketika Ustadz Hasan ini ngelihat si Puji ini masuk ke dalam ruangan tersebut, Ustadz Hasan langsung berdiri, bilang ke Puji, sini, mendekatlah. Keluar dari area bangkunya Ustadz Hasan, berputar mengelilingi si Puji yang tertunduk kayak orang ketakutan gitu loh. Terus di sampingnya, di samping telinga Puji, telinga kanannya, Ustadz Hasan ini mendekatkan wajahnya lalu berkata, Puji, kamu hantarkan teman barumu ini masuk ke dalam kamarnya dan perkenalkan dengan teman-teman lainnya. Setelah mengatakan hal itu, Ustadz Hasan ini kayak nepuk pundaknya si Puji, kanan dan kirinya ini dipegang. Nah, di situ ini satu hal yang benar-benar menurut saya dulu nggak wajar. Di area pondok dengan statusnya sebagai ustadz, kok dia berani menyentuh muridnya yang sudah jelas itu seorang wanita dan bukan mahramnya. Kok bisa gitu loh. Mungkin dari situlah Puji ini takut dengan sosok Ustadz Hasan. Nah, tapi Puji ini kan murid baru kemarin. Kenapa kok dia yang dipanggil oleh Ustadz Hasan dan dia yang diminta untuk mendampingi si Sarah ini? Dan pastinya kalian semua penasaran. Nanti kalian tonton video ini sampai selesai dan kalian akan menemukan kenyataannya. Nah, setelah keluar dari ruangan Ustadz Hasan ini, Puji ini kayak
melakukan apa yang dilakukan oleh Lia waktu dia pertama kali masuk ke area pondok itu. Dia bawakan tas Sarah, diarahkan. Sembari mengarahkan Sarah ini ke ruangan atau kamarnya, Puji juga di situ mengenalkan. Di sana ada perpustakaan, di sana ada ruang belajar, di sana kamar mandi, di sana ada surau atau musola dan lain sebagainya diarahkan. Namun, satu hal yang ditanyakan oleh si Sarah ini benar-benar membuat Puji kebingungan. Dia nanya gini, selain pintu yang ada di depan situ, ada lagi nggak pintu lain untuk akses keluar masuk? Puji cuman bengong. Dia ini kayak orang kebingungan. Kok Sarah menanyakan hal itu untuk apa? Apa pentingnya untuk dia? Ya ada di belakang, cuman jarang juga dibuka. Sarah cuman mengangguk dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sampai di depan pintu kamar, Puji mengenalkan, ini kamar kita, namanya kamar Assalam, yang artinya adalah salam. Dan di dalamnya itu sudah ada si Lia, Putri, Anggun, dan juga Adel. Mereka ini bingung dengan sosok wanita yang dibawa oleh Puji. Siapa wanita itu? Kenapa kok dia nggak pakai hijab? Belum sempat bertanya, dia baru menjelaskan. Ini teman baru kita, namanya Sarah. Dia dari Jakarta. Ayo Sarah, kenalan dulu sama teman-teman yang lain. Sarah ini kayak cuek gitu. Dia cuek, cuman bilang, nama gue Sarah, gue dari Jakarta. Sebenarnya gue kesini nggak pengen ketemu kalian semua. Cuman paksaan dari orang tua gue, jadi gue ya udah, gue tinggal di sini. Setelah mengatakan hal itu, Sarah ini nanya, ini tempat tidur gue yang mana? Puji yang ngelihat hal itu, ini sebenarnya ngerasa risih, apalagi si Adel sama Putri ini kayak ngerasa nggak suka banget dengan tingkah daripada si Sarah ini. Tapi Lia yang sebagai seorang ketua kamar, dia dengan anggun tersenyum ke arah Sarah lalu mengatakan, ini sebelah sini kasur kamu yang ada di atas ya. Gak bilang makasih, gak bilang apapun, dia cuma langsung naik ke kasurnya. Setelahnya teman-teman yang lainnya ini langsung melanjutkan kegiatan yang lain, kegiatan seperti biasanya. Adel sama Putri berusaha untuk ngedeketin Sarah dengan ngajak ngobrol Sarah, nanya-nanya tentang kesehariannya dan lain sebagainya, hobi dan apapun itu ditanyakan. Tapi tak ada satupun pertanyaan dari mereka yang dijawab oleh si Sarah ini. Sarah cuma diem doang kayak orang yang gak ngedengerin. Nah, satu kata yang dikeluarkan oleh Sarah kepada mereka, berisik. Mendengar hal itu, mereka berdua ini cuma ya diem. Mereka diem dan pergi. Sore harinya, saat semuanya sudah beres-beres mau sholat asar, Sarah ini masih ketiduran di ranjangnya. Nah, ranjangnya ini kayak ranjang tingkat atau kasur yang tangga gitu loh, kasur tangga. Dibangunin si Sarah sama si Lia. Sarah, ayo sholat asar dulu. Ya duluan, ntar gue nyusul. Ayo, nanti keburu Ustazah Halimah datang, cepet. Baru ngomong kayak gitu, pintu kebuka dan bener aja Ustazah Halimah datang. Langsung dong Ustazah Halimah ketika ngelihat Sarah yang posisinya masih tidur dengan kondisi nggak pakai jilbab kayak gitu, Ustazah Halimah ini ngamuk-ngamuk. Kamu apa-apaan di sini? Kamu itu santri baru. Harusnya kamu itu menaati peraturan yang ada di sini. Kenapa kok kamu masih tiduran di sana? Cepat bangun. Sarahnya nggak tahu apa-apa ya, cuman kayak dia ini nggak tahu kalau Ustazah Halimah itu satu-satunya orang yang paling ditakuti di sana. Dia cuma bilang, ya elah, nanggung apa sih? Bentar lagi ah. Melangkahlah Ustazah Halimah mendekat. Ditarik kakinya, buang. Jatuhlah dia. Jatuh ke bawah. Sarah ini kebingungan. Kok kasar banget nih
ustazah. Dia nggak tahu siapa sosok Ustazah Halimah ini. Setelah itu Ustazah Halimah bilang, kamu cepat mandi. Setelah itu sholat asar. Cepat. Ya, Puji yang ada di situ cuman bisa diem doang ngeliatin. Karena dia juga bingung harus berbuat apa. Kalaupun dia mau ngebela si Sarah, udah jelas Sarah itu salah. Kalau dia mau menengahi hal itu, ya otomatis dia juga yang kena. Jadi ya udah diem aja. Setelahnya Ustazah Halimah ini beranjak pergi. Nah, Sarah ini bangun dari tadi yang terjatuh tadi. Dia bangun, dia beres-beres. Dia buka tasnya, dia ambil anduk dan beberapa pakaian. Setelahnya dia nanya ke Lia, kamar mandinya sebelah mana sih? Kamu lurus, nanti belok kiri. Nah, nanti di situ kamar mandinya. Kok jauh banget? Emang ini kamar memang khusus buat kamar doang gitu? Ya, iya. Kamar mandinya ada di sana. Udah, cepet kamu mandi, keburu rame. Rame? Iya. Itu satu-satunya kamar mandi yang ada di pondok ini. Setelahnya, Sarah ini beranjak pergi sembari bergumam gitu loh. Sedikit kedengeran, dia berkata, lah ribet banget sih. Mau mandi aja ribet. Pergilah Sarah. Dengan kondisi tas tadi itu masih kebuka. Dengan jiwa penasarannya, si Adel sama Putri ini ngecek ke dalam tasnya si Sarah. Ternyata dia nemuin ada sebilah pisau. Ini kayak pisau lipat gitu. Pisau lipat. Baru dia ngelihat pisau lipat itu, kedengeran dari belakang, dari area pintu itu. Ada orang yang mau ngebuka pintu. Langsung dong, refleks ditaruh lagi pisaunya. Nah ternyata bener aja, itu si Sarah yang balik lagi. Terus Sarah bilang, pokoknya jangan ada yang buka-buka tas gue. Gue gak mau barang privasi gue ini pada hilang. Karena sebelumnya si Lia ini ngeliat kalau Sarah itu bawa sebilah pisau. Dia nanya, Sarah, aku mau tanya sama kamu. Kamu ngapain sih bawa pisau ke sini? Buat apa sih? Oh, pisau. Ini buat jaga-jaga. Siapa tahu aja di antara kalian ada yang niatan buruk sama gue. Gue kan nggak tahu. Dia letakkan kembali pisaunya ke dalam tas itu. Bener-bener itu pisau gitu loh. Pisau, sebilah pisau lipat. Taruh lagi. Sarah beranjak pergi ke kamar mandi. Itu sekitar jam 4 sore. Nah, setelah dia balik lagi, dia ini kayak langsung nyari suatu barang yang benar-benar dia inget banget kalau barang itu ditaruh di kasurnya. Dia cari, dia berantakin semua kamar, semua benda yang ada di sana. Dia kebingungan dong dengan apa yang dilakukan oleh si Sarah ini. Dia nanya, kamu ngapain sih Sar? Kamu nyari apa? Handphone gue di mana? Handphone kamu diambil sama Ustazah Halimah. Lagian kamu yang aneh. Di pondok ini nggak ada yang dibolehin bawa handphone atau barang elektronik lainnya. Bahkan kalau Ustazah Halimah sampai tahu kalau kamu itu bawa pisau, bakal diambil juga. Di situ Sarah ini cuman kayak, dia bilang, apa-apaan sih ini? Lama-lama nggak betah gue di sini. Pergi dia. Nggak tahu kemana itu. Nah, jam 5:30 saat itu mereka semua udah siap-siap mau sholat maghrib. Mereka udah keluar nih dari kamarnya, termasuk si Sarah tadi. Mereka keluar dari kamar dan menuju ke surau yang terletak lumayan jauh jaraknya dari tempat tidur mereka atau dari kamar mereka ini. Nah, tapi di dalam kamar itu tertinggal satu orang, yaitu Puji. Puji ini lagi beres-beres dan dia baru aja mau keluar. Lagi beres-beres kamarnya. Kalian tahu jendela kayu itu loh, dulur. Jendela kayu. Itu tiba-tiba kayak kebuka ketutup sendiri. Padahal nggak ada angin, nggak ada apapun. Kenceng banget suaranya. Brak. Dia kaget dengan apa yang terjadi. Dia ini kayak ketakutan gitu loh. Pelan-pelan dia melangkah. Dia tutup dan dia kancing jendela itu. Dia pergi. Nah, perginya Puji ini nggak langsung ke surau. Karena saat itu Puji ini tiba-tiba kebelet buang air. Dia pergi dulu ke kamar mandi. Nah,
Kondisi kamar mandinya dulur, ini kayak WC ya, mohon maaf ya, klosetnya. Itu ada sekitar 7 berjejeran yang hanya dibatasi oleh kayak tembok yang nggak terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan ada orang di sebelah itu lagi buang air dan di sebelahnya lagi ada orang buang air, itu satu sama lain itu melihat kepalanya masing-masing. Jadi mereka bisa ngobrol di situ. Nah saat itu Puji ini lagi di kamar mandi di tempat itu, dia lagi jongkok. Tapi di tempat atau di WC itu dia nggak ngelihat ada gayung. Sedangkan di sampingnya ini dia ngedenger ada kayak orang lagi nyiramin, entah itu kotoran atau apapun itu ya, saya kurang paham itu. Nyiramin hal seperti itu. Puci ini refleks dong nanya, "Teh, gayungnya udah belum? Ada gayung kan di situ?" Kalian tahu orang yang ada di samping Puci ini bilang apa? Dia bilang gini, "Jangankan gayung, kepala aja saya nggak punya." Kaget dong di situ. Puji ini kayak ngira dia ini lagi bercanda. Dia langsung berdiri, nengok sampingnya, dan bener aja dia ngeliat ada sosok yang bener-bener gak ada kepalanya. Wah, di situ Puji bener-bener kacau sekali. Dia langsung berusaha buat nenangin dirinya. Dia bingung. Dia mau lari dengan kondisi dia belum membersihkan kotorannya, tapi dia masih di situ, tapi ada sosok makhluk tanpa kepala di sebelahnya. Puji ini bener-bener gak bisa apa-apa. Dia diem doang. Gak lama kedengeran suara gedoran pintu kamar mandi itu kenceng. Puji ini langsung tolong. Dibukalah pintu itu dan ternyata itu adalah si Sarah. Lu kenapa? Sarah, tolong aku, Sarah, tolong. Itu sebelah Sarah. Langsung si Sarah ini nengok ke sebelahnya dan dia nggak nemuin apapun, nggak nemuin ada orang lain selain mereka berdua di tempat itu. Sarah ambilin gayung buat si Puji, dikasih gayungnya, ditutup lagi pintunya dan dia nungguin di depan. Setelah Puji ini selesai, Puji keluar dengan rasa takut yang benar-benar menggebu-gebu. Ketika selesai dia keluar, dia langsung narik tangan Sarah, ayo kita keluar, ayo buruan kita keluar, aku takut di sini. Sarah yang penasaran, dia ini nggak mau langsung ngikutin apa yang dikatakan sama si Puji. Dia nanya, lu ngeliat apa sih? Ada apa? Udah, pokoknya ayo kita langsung ke surau. Baru mereka melangkah kedengeran azan maghrib berkumandang. Nah, tradisi di tempat itu atau di pondokan itu, ketika terdengar suara azan, mereka harus berhenti melakukan aktivitas apapun. Harus diam, menunduk. Si Puji ini diam doang. Diam. Sarah juga ikut diam karena dia sebelumnya udah diberitahu kalau tradisi di sana itu ya seperti itu. Lagi diam, tiba-tiba dari belakang mereka, dari arah kamar mandi tadi, kedengeran ada orang nangis. Nangisnya ini kayak nangis minta tolong gitu loh. Ngerintih. Puji ini langsung kayak yang tadinya dia nundukin kepala, dia langsung dangah. Dia nengok ke arah Sarah untuk memastikan Sarah denger apa enggak. Nah ternyata si Sarah ini ngedenger apa yang didengar sama Puji. Gak mau basa-basi lagi. Bukannya mereka pergi meninggalkan tempat itu, si Sarah malah balik lagi buat ngecek ada apa di dalam itu dan siapa yang nangis. Dia masuk lagi. Dia gedorin setiap pintu kamar mandi. Woi, siapa? Keluar kalau berani. Jangan cuma berani neror. Nah, ada salah satu pintu yang benar-benar dia ngedengar. Asal suara tadi itu berasal dari dalam pintu itu. Tapi di situ, Sarah ini nggak ngegedor pintu itu. Perlahan dia buka. Dia nggak nemuin siapapun di sana. Tapi dari belakang kedengeran suara teriakan dari si Puji. Puji teriak di belakangnya. Si Sarah ini lari ke arah Puji dan ketika sampai dia ini ngeliat Puji yang lagi dalam kondisi meringkuk jongkok di tanah. Dia ketakutan. Dia makin bingung dengan apa yang terjadi sama Puji. Dia ini ikut jongkok. Dia pegang pundak Puji. Puji, lu kenapa, Ci?
Puji, lu kenapa? Puji nengok ke arah Sarah. Dia bilang, Sar, itu Sar, itu Sar, itu. Sarah refleks dong. Dia nengok ke arah yang dimana ditunjukkan oleh si Puji ini. Ketika nengok, dia ngeliat sosok Ustazah Halimah dengan tampilan wajah yang penuh dengan darah. Tangannya ini putus, dulur. Ini putus, bener-bener tangan kanannya putus. Pergelangan tangannya ini sampai sini itu putus. Lihat hal itu. Sarah ini kayak nggak nyangka banget. Dia baru pertama kali ngelihat hal itu. Dia langsung berdiri perlahan, dia tatap ke arah sosok itu. Sosoknya ini kayak dia ini gimana ya, kayak orang yang lagi ngebenerin kepalanya gitu loh. Dia tengok-tengok, dia putar-putar kepalanya. Tapi ngelihat hal itu, si Sarah bukannya takut, dia malah ngedeket. Dia ngedeket semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dari belakang kedengeran teriakan, Sarah, jangan ke sana. Ternyata itu Ustazah Halimah, bener-bener Ustazah Halimah. Kok bisa? Dia ngelihat Ustazah Halimah tadi dan kondisi tangannya udah putus. Wajahnya ini udah hampir hancur, bener-bener hancur. Tapi kok ada Ustazah Halimah lain di belakang yang manggil dia. Terus yang tadi siapa? Nah, ketika dipanggil tadi, Sarah ini nengok ke belakang. Dia nengok ke belakang. Dia ngelihat Ustazah Halimah lagi megang Al-Quran sama mukena. Dia palingin lagi wajah, ya. Sosok itu udah nggak ada. Ustazah Halimah ngedeket ke arah mereka berdua. Ditenanginlah si Puji. Ayo, kita ke surau, kita sholat. Udah waktunya. Mereka pun beranjak pergi. Setelah sholat, balik lagi ke kamar. Nah, keempat teman Puji dan juga Sarah, yaitu si Lia, kemudian Adel, Putri, dan Anggun. Ini nggak tahu dong apa yang terjadi sama si Sarah dan juga Lia. Mohon maaf, apa yang terjadi sama si Sarah dan juga si Puji tadi. Dia nanya tuh langsung tuh diwawancarai. Kamu kenapa, Ci? Tadi ada apa? Kok kamu telat ke surau? Tadi juga aku dengar, katanya kamu melihat sosok makhluk ya? Puji berusaha untuk nutup-nutupin karena dia nggak mau teman-teman yang lainnya ini ngerasa takut dengan apa yang terjadi oleh dia dan juga si Sarah. Setelah ngobrol, habis sholat Isya, mereka berkumpul di salah satu pendopo yang terbuat dari bambu. Nah, di situ mereka akan kembali kayak belajar gitu loh. Kembali belajar dengan sesi di mana guru mereka atau pengajar itu diisi oleh Ustadz Hasan langsung. Tapi yang dibahas oleh Ustadz Hasan ini bukan ilmu tentang agama yang menurut saya lurus, itu bukan. Ustadz Hasan ngebahas tentang sebuah jin yang katanya ada di dalam diri kita. Dan jin itu bernama jin Qorin. Ustadz Hasan kayak ngebahas tentang itu. Baru aja Ustadz Hasan bilang ke anak-anak atau ke muridnya, kalau nanti minggu depan kita akan praktek pemanggilan jin Qorin. Kedengeran dari arah kejauhan ada orang teriak-teriak, disusul dengan orang lari. Orang ini lari ke arah pendopo di mana mereka ini lagi pada ngaji. Terus orangnya ini langsung berbisik ke Ustadz Hasan, kayak ngasih tahu sesuatu. Ustadz Hasan cuma kayak nunduk-nunduk gitu. Gak lama dari itu, dari kejauhan ini kelihatan ada 4 orang yang lagi ngegotong salah satu wanita. Entah itu wanita itu dari pondok itu atau mungkin dari warga luar gitu loh. Digotong dibawa ke situ, ternyata itu wanita lagi kesurupan. Bener-bener lagi kesurupan, teriak-teriak dia. Dia teriak-teriak. Nah, orang yang tadi ngedekat dan ngebisikin Ustadz Hasan itu penjaga pondok. Namanya Pak Jarwo. Pak Jarwo ini bisu, gak bisa bicara. Setelah tadi orang yang kesurupan itu dibawa dan ditaruh, digeletakkan gitu loh. Ustadz Hasan gak ngeluarin buku
menurutku dia nggak ngeluarin kitab, dia nggak ngeluarin Al-Quran, dia ngeluarin suatu benda yang kalau digerakkan itu bunyinya tok 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 gitu loh. Nah, di situ Ustadz Hasan ini ngebunyiin benda itu di hadapan orang yang tadi kesurupan sambil ngebaca kayak semacam mantra mungkin ya, entah itu mantra apa. Tok 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 tok. Lagi fokus ngurusin tadi ini orang yang kesurupan, di belakangnya si Adel ikutan kesurupan. Dia ikutan kesurupan, dia nangis, dia ngejerit sampai kerudungnya ini lepas gitu loh. Nah, sosok orang tadi yang pertama dia kesurupan itu udah selesai, clear. Tinggal si Adel. Sepintas si Puji sama si Sarah yang ada di situ ngedenger kalau apa yang dibaca oleh Ustadz Hasan ini bukan dari potongan ayat dalam Al-Quran, bukan bahasa Arab, tapi berbahasa Jawa kuno. Ini kan mantra. Dalam hati Puji itu berkata kayak gitu, ini kan mantra. Kok Ustadz Hasan ngebaca mantra? Bukan ngebaca ayat-ayat ruqyah. Tapi ya mau gimana lagi? Itu Ustadz mereka harus ya patuh gitu. Setelah bersusah payah akhirnya si Adel ini sadar kembali. Dia sadar, setelahnya ngaji selesai nih, mereka balik lagi ke kamarnya masing-masing. Seperti biasa, para wanita-wanita mereka ngegibah tentang apa yang barusan terjadi. Mereka ngegibah. Tapi di situ Sarah ini kayak nggak percaya dengan kesurupan, dengan ya sosok-sosok gaib gitu loh. Makanya tadi ketika dia ini ngelihat ada sosok makhluk menyerupai Ustazah Halimah, dia ngedeket tanpa rasa takut karena dia nggak percaya akan adanya hal-hal gaib. Hantu, kesurupan, dan lain sebagainya, dia nggak percaya. Di situ Adel ini ditanya sama si Putri, Del, kamu kenapa sih? Kok bisa kesurupan? Adel cuman diem doang. Yang ngejawab si Sarah, alah, paling caper si Adel. Lu caper kan sama Ustadz Hasan? Iya, gue tahu Ustadz Hasan itu ganteng, tapi lu harus ingat Ustadz Hasan udah punya istri. Lu sadar, kita ini di sini ini muridnya, nggak usah caper. Hush, kamu jangan bilang kayak gitu. Kita nggak ada yang tahu. Tadi itu beneran kesurupan atau hanya pura-pura. Udah nggak ada hal-hal kayak gituan. Itu cuma mitos doang. Lagian kalian semua ini apa-apaan sih percaya sama hal-hal kayak gitu? Udah, gue mau tidur. Jangan pada berisik. Beranjaklah si Sarah ini naik ke kasurnya. Nah, sedangkan yang lainnya masih tetap berada di sana. Saat itu si Adel ini baru cerita kalau tiba-tiba sosok yang ada pada diri wanita yang awalnya ini kesurupan ini kayak terbagi menjadi dua. Yang satu masih tetap di sana dan yang satunya ini masuk ke tubuh si Adel. Dia bilang kayak gitu. Setelah mereka ini ngobrol panjang, mereka tidur karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka tidur. Jam 1, Lia sama Puji ini kebangun karena mereka harus melakukan sholat sunnah tahajud. Setelah mereka berdua ini bangun, mereka nyari saklar lampu dan dinyalain lampu. Tapi anehnya, di situ dia nggak ngeliat. Mereka berdua ini nggak ngeliat keberadaan Adel yang seharusnya ada di kasurnya. Tapi mereka masih berpikir kalau mungkin Adel udah bangun lebih dulu. Nah, tinggal si Sarah, Putri, dan satu lagi si Anggun dibangunin tuh 3 anak ini buat ngelakuin sholat sunnah tahajud. Setelah semuanya dibangunin, si Puji ini bilang ke teman-temannya, aku kamar mandi dulu ya, aku mau bersih-bersih dulu. Ya, ke kamar mandilah. Dia juga berpikiran kalau dia mau nyusul si Adel yang mungkin masih ada di kamar mandi. Sampai di kamar mandi, dia ngelihat emang bener di toilet yang sebelumnya itu dulu ada kaki. Itu kan dari bawah itu, dari sela-sela itu kelihatan ada kaki.
kaki yang benar-benar berdiri di situ. Nah, di situ Puji ini benar-benar yakin kalau itu adalah sosok Adele. Sosok Adele. Diliatin dari depannya, terus diketok pintu kamar mandi itu. Tak 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 tak. Del, ayo dong. Udah ditunggu ini, buruan. Hening, bener-bener hening. Gak ada jawaban sama sekali dari sosok yang dipercaya oleh Puji kalau itu Adele. Gak ada jawaban. Yang didengar oleh si Puji adalah pancuran air yang berbunyi. Air yang mengalir. Lama tuh si Puji nunggu di situ. Ada sekitar 5 menitan. Dari belakang, dari pintu utama, ada yang teriak. Ci, ayo buruan, yang lain udah siap. Iya bentar, nunggu Adele. Adele udah di sana, Ci. Kamu ngapain di situ? Dengar hal itu, Puji bingung dong. Adele kok ada di sana? Nah ini siapa? Saat itu, Puji ini masih ngeliat kaki yang masih kelihatan. Nah tapi kaki yang tadi sebelumnya ini dia lihat itu benar-benar kaki Adele berubah jadi kaki yang pucet banget. Kakinya ini benar-benar pucet banget. Penasaran si Puji. Perlahan dia buka. Gak ada orang di dalam tempat itu. Wah, Puji lagi-lagi dia shock. Dia langsung berlari. Dia lari keluar dan dia masuk ke kamar. Saat di kamar bener dia nemuin Adele yang udah siap-siap, udah pakai mukena. Tapi Adele di situ cuma diem doang, tanpa sepatah kata pun. Adele ini kayak orang yang nggak bisa bicara gitu, diem doang. Mereka sholat nih, mereka sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, yang lainnya ini mau tidur duluan. Nah, sedangkan si Lia ini karena dia ini udah terbiasa untuk melakukan hafalan setiap malam untuk distorkan di pagi harinya setelah subuh itu loh dulur. Dia duduk di bangku yang di depannya ini kayak jendela yang sebelumnya itu terbuka dengan sendirinya itu. Dia duduk di situ. Dia karena posisi lampunya ini dimatikan, dia juga nggak mau ngeganggu teman-temannya lagi istirahat. Dia buka jendela dengan tujuan supaya dia mendapatkan cahaya lebih dari terangnya rembulan. Dia duduk sambil ngebaca kayak mulai dari ngebaca Al-Quran, ngebaca kitab-kitab dan lain sebagainya. Dia baca. Lagi asik ngebaca, kelihatan di depannya ada sekelebat bayang yang lewat. Surat, cepet banget, benar-benar cepet banget. Di situ, Lia ini bingung, itu siapa? Kok malam-malam kayak gini ada orang di luar? Bukannya kalau mau sholat tahajud nggak perlu ke surau, di kamar masing-masing bisa. Kok ada orang di luar? Lewat lagi, tapi lewatnya kali ini itu nggak kayak tadi yang benar-benar cepet banget. Lewatnya ini pelan. Ya berjalan gitu loh, berjalan. Sampai tepat di depannya si Lia. Sosok itu nengok. Nah, kalian tahu, ternyata sosok itu adalah si Adele. Melihat hal itu, Lia bingung tuh loh. Del, kamu ngapain di luar, Del? Dia nengok ke belakang. Ke tempat tidur Adele. Dan bener, dia udah gak ngelihat Adele di tempat tidurnya. Dia langsung dong tutup dia buku itu, dia keluar, dia kejar si Adele. Nah ternyata Adele ini masuk ke ruangan, dimana ruangan itu adalah ruangan milik Ustadz Hasan. Lia ini benar-benar lihat kalau Adele itu masuk ke dalam tempat itu. Dia ngintip, loh Adele kok masuk ke situ malam-malam kayak gini. Gak lama keluar lagi sosok Adele dari tempat itu, keluar. Dan dia menuju kembali ke kamarnya. Ya, Lia cuma bisa ngikutin doang sampai ke kamarnya kembali. Dia benar-benar melihat kalau Adele ini kembali tidur. Dia tidur. Kemudian Lia ini udah kayak ya udahlah,
pagi pun Adel udah kembali lagi ke tempat tidurnya. Dia lanjut lagi ngebaca. Gak lama angin tiba-tiba datang, gede banget. Anginnya ini benar-benar besar sekali. Anginnya besar dan gak sama sekali ada rintikan hujan yang menerpa gitu loh. Tapi benar-benar angin yang besar sekali. Pintu jendela yang di depannya ini kayak gerak-gerak kencang banget, brak. Dengan kejadian angin yang begitu dahsyat menerpa tempat tersebut, membuat Lia ini ya udah gitu loh. Dia tutup pintu atau jendela tadi, dia tutup, dia kunci. Dia kembali ke ranjangnya sambil meluk Al-Quran yang sebelumnya dia baca. Dan dia tertidur. Subuh dia terbangun. Dia dibangunin sama si Puji. Mereka siap-siap buat sholat subuh. Nah, sholat subuh ini kan satu sholat wajib gitu loh. Sholat wajib. Nah, kalau sholat wajib itu harus di surau. Tapi kalau sholat sunnah itu dipersilahkan di kamar masing-masing. Nah, karena itu sholat subuh, sholat wajib. Mereka pun beranjak ke surau. Karena setelah sholat subuh mereka juga harus toran hafalan. Setelah selesai melakukan aktivitas di pagi hari, jam 8 mereka juga masih harus mengikuti pelajaran yang diisi oleh Ustadz Hasan ini. Di dalam pelajaran itu laki-laki dan laki. Ustadz Hasan membahas tentang sosok jin atau jin korin yang ada di tubuh mereka semuanya, di tubuh masing-masing. Ustadz Hasan juga bilang kalau jin itu adalah sosok pendamping mereka semua. Dan nanti mereka harus praktek memanggil jin korin yang ada di tubuh mereka. Setelah jam 1 siang, ini ada sebuah kejanggalan atau kejadian yang dialami oleh si Puji dan juga Sarah. Saat itu, Sarah yang lagi berusaha mencari pintu belakang buat kabur dari pondok tersebut. Ini diketahui oleh si Puji. Puji ngikutin si Sarah tuh dari belakangnya. Nah, di situ Puji ini berusaha untuk memberhentikan si Sarah. Sar, kamu mau kemana? Gue udah nggak betah di sini. Pokoknya gue mau pulang, gue mau balik. Gue bener-bener nggak betah di sini. Muak gue di sini. Setiap hari isinya ngaji, belajar terus. Muak gue. Gue mau keluar. Sar, jangan kayak gitu. Kamu nggak mau kan ngecewain orang tua kamu? Ayolah Sar. Lagi ngobrol mereka. Di belakang Puji melintas sosok bapak-bapak yang tak lain itu adalah penjaga pondok tersebut. Tapi di sini si bapak-bapak ini nggak sendirian. Dia sambil ngebawa gotong. Ini kayak semacam karung gitu loh. Nah, karungnya ini kayak ngebentuk tubuh orang digotong. Sambil terburu-buru dia. Melihat hal itu, Sarah ini penasaran. Dia langsung ngebekep mulut si Puji. Dibekep mulutnya, disuruh diam. Jangan berisik. Kamu lihat itu. Puji langsung dong nengok ke arah bapak penjaga pondok tadi. Di situ Sarah ini bilang, kayaknya ada yang gak beres nih. Kita harus telusuri, kita harus cari tahu. Si Puji sebenarnya nggak mau, karena dia nggak mau ikut campur sama urusan yang ada di dalam pondok itu. Walaupun dia sendiri juga ngerasa ada yang janggal sama pondok tersebut, terutama sama sosok Ustadz Hasan. Dia sebenarnya nggak mau, tapi lantaran paksaan dari si Sarah, dia pun akhirnya mau. Diikutin lah nih si bapak-bapak ini, diikutin cukup lama, dan titik berhentinya itu di sebuah kayak kandang kambing yang di belakangnya ada gubuk kecil. Di belakang kandang kambing ini ada gubuk kecil. Si bapak itu masuk ke dalam gubuk itu. Dia masuk, gak lama dia keluar. Dan gak lama juga datang Ustadz Hasan nyamperin. Si bapak ini cuma bilang, kayak nunjuk-nunjuk ke arah tadi gubuk tadi. Ustadz Hasan cuma ngangguk. Bukan tasbih yang dia pegang, bukan. Tapi kayak jimat atau barang yang sebelumnya dipakai buat nyembuhin si Adel dan salah satu warga di situ itu loh, yang bunyi tok 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 gitu.
Masuklah Ustadz Hasan ke dalam gubuk itu. Nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Nah, ketika sudah bapak-bapak ini pergi menjauh, barulah mereka berdua, si Sarah sama si Puji ngedeket. Di situ Sarah bilang, ayo, kalau kita posisinya di sini, kita nggak bakal tahu apa yang terjadi di dalam gubuk itu. Kita harus ngedeket. Sar, udahlah Sar, ayo kita balik aja. Aku nggak mau Sar, aku takut. Udahlah, lu jangan penakut. Kita harus ngebuktiin kalau ada yang nggak benar sama pondok ini. Ayo. Puji cuma bisa ngikutin. Digandeng si Puji, deket tuh. Saat kedekat, ternyata di dalam itu ada sosok perempuan yang sebelumnya itu kesurupan, yang datang ke pondok. Itu loh, yang malam-malam itu. Sosok wanita itu dengan kondisi tangan terikat, mulutnya dibekap. Lagi ngeliat dari sela, kedengeran ada orang jalan ngedeket. Panik mereka, langsung ngumpet di bawah kolong kandang kambing. Mereka ngumpet. Nah, ternyata yang datang ini si bapak-bapak tadi, bapak-bapak penjaga pondok, sambil kayak bawa cangkul. Gak lama dari itu Ustadz Hasan keluar. Ustadz Hasan ini keluar dari gubuk tadi sambil bawa kayak sebuah benda. Bendanya ini kecil, digulung dibungkus pakai kain. Nah, bentuk kainnya ini kalau misalkan kalian tahu mungkin kayak jenazah gitu loh. Jenazah yang udah dikafani. Itu bentuknya persis kayak gitu. Cuman kecil gitu loh. Nah, kemudian benda itu diserahkan ke bapak penjaga pondok itu. Diserahkan. Kamu kubur ini, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Dia cuman ngangguk. Karena dia ini bisu, nggak bisa bilang apa-apa. Dia bisu, benar-benar bisu. Bergelaklah. Dia pergi. Di situ. Kejadian itu benar-benar dilihat dengan jelas sama si Sarah dan juga Puji. Setelah si bapak-bapak ini pergi, Ustadz Hasan kembali masuk. Mereka berdua langsung kabur, balik lagi ke kamarnya. Saat di kamarnya, mereka ngobrol tentang apa yang barusan terjadi dan benda apa yang tadi dibawa oleh penjaga pondok itu. Mau dibawa kemana? Dan kenapa kok dikubur? Siapa sosok wanita yang ada di dalam pondok itu? Pastinya kalian juga sudah penasaran dong. Lagi ngobrol, Ustazah Halimah masuk. Dia nanya ke anak-anak. Siapa di antara kalian yang semalam keluar dari kamar jam 1 malam? Mereka kebingungan. Mereka diem, gak ada yang mau ngaku. Kalau kalian semua gak ada yang mau ngaku di sini, kalian semua yang akan dapat hukuman. Karena saya melihat dengan jelas kalau yang keluar itu di antara kalian. Dan saya tahu siapa itu. Kalau kalian gak mau ngaku, maka semuanya yang ada di sini saya hukum. Dengan begitu, si Sarah gak bisa apa-apa. Dia bilang, saya Ustazah, saya yang semalam keluar. Barulah mereka ketahui kalau ternyata semalam si Sarah ini udah berusaha untuk kabur dari pondok itu tanpa mereka ketahui. Namun hal itu gagal. Dan dia berusaha untuk mengulangi di siang harinya. Nah, saat dia ini dipergoki sama si Puji itu, barusan itu. Setelah mengetahui bahwasalnya Sarah lah orang yang keluar di jam 1 malam, Ustazah Halimah bilang, sekarang kamu ke kantor saya. Dia diajak ke kantornya. Di situ dia dihukum. Tangannya ini dipukul pakai penggaris. Kenceng banget. Setelah itu selesai, dia keluar dan kembali ke kamarnya. Nah, ketika melihat tangan Sarah ini udah dalam kondisi luka, memar, merah, teman-temannya khawatir dong. Langsung diobatin. Mereka juga ngobrol tentang apa yang terjadi sama Sarah barusan. Kenapa kok bisa tangannya sampai kayak gitu? Sarah bilang kalau dia dipukuli. Ini sebuah hal yang bisa dilaporkan ke dalam ranah hukum. Sarah berpikir seperti itu. Karena ini merupakan sebuah penganiayaan. Tapi mau bagaimana mereka ngelaporin hal itu sedangkan pondok itu benar-benar terisolasi.
jauh banget dari dunia luar. Mereka cuma bisa pasrah dengan kejadian-kejadian itu. Seminggu berlalu, kini tibalah di hari di mana mereka akan melakukan praktek pemanggilan jin korin yang ada di tubuh mereka. Saat itu, di dalam ruang kelas, mereka semua ini diberikan sama Ustadz Hasan sebuah benda kayak semacam boneka yang berbentuk pocong. Nah, boneka ini sama persis banget dengan boneka atau barang yang dilihat oleh Sarah dan juga Puji pada waktu itu saat dia ini ngeliat Ustadz Hasan nyerahin benda itu ke penjaga pondok. Di situ mereka curiga dengan barang tersebut. Setelah diserahkan, Ustadz Hasan bilang untuk mereka semua menyimpan barang ini, jangan sampai ada yang hilang, dikasih nama satu persatu. Mereka cuma nurut. Nah, jam istirahat, Sarah ini berusaha buat ngompor-ngomporin temen-temennya agar nggak menuruti apa yang dikatakan oleh Ustadz Hasan tentang boneka ini, tentang pemanggilan jin korin dan lain sebagainya. Dan di sini juga Sarah semakin paham, dia semakin percaya kalau di dunia ini juga ada hal-hal mistis, gaib dan lain sebagainya. Dia ini bilang ke teman-temannya, pokoknya kalau kalian cuma pengen selamat, nurut apa kata gue. Jangan turutin apa yang dibilang sama Ustadz Hasan. Mendingan kita buang, kita bakar bareng-bareng. Karena gue ngeliat kemarin itu Ustadz Hasan, dia cerita pokoknya tentang apa yang terjadi pada saat itu. Tapi Puji di situ nggak mau membantu si Sarah. Walaupun dia juga ngeliat kejadian yang sama dengan Sarah. Dia cuma diem doang. Dia diem. Sarah emosi di situ. Dia bilang ke si Puji, Ci, itu gimana sih? Harusnya lo ngebantuin gue buat ngeyakinin teman-teman kita supaya nggak terjadi hal-hal yang buruk. Kenapa kalau lu diam doang? Udahlah Sar, lagian kamu tahu apa sih? Ustadz Hasan itu ustadz kita, guru kita. Dia pengayom kita. Masa ya kamu lebih pintar dari Ustadz Hasan? Emang kamu lebih tahu tentang apa yang terjadi di dunia ini dibandingkan Ustadz Hasan? Ustadz Hasan itu ilmunya lebih tinggi dari kita. Udah, kamu nurut aja. Gak usah kita ngehasut teman-teman. Ya, di situ si Sarah ini benar-benar kecewa banget dengan apa yang dikatakan oleh si Puji. Dia cuma bisa pergi, ninggalin teman-temannya. Dia pergi. Di hari berikutnya, sebelum ujian ini dimulai. Nah, ujian ini itu dilaksanakan malam hari dulu. Jam 12 malam di lapangan. Di area pondokan itu, di lapangan. Pokoknya di tempat terbuka, jam 12 malam. Setelah si Sarah ini menjauh dari mereka, barulah Puji sadar akan kesalahannya. Karena dia baru aja ngebentak-bentak si Sarah. Dia baru aja menyakitin hati si Sarah. Di situ dia beranjak pergi menuju kamar dan menjumpai si Sarah. Sarah ini lagi merenung sambil mainin pisau lipatnya. Puji ngedeket. Dia duduk di sebelah Sarah. Dia bilang, Sar, aku minta maaf sama kamu. Gak ada maksud sedikit pun buat aku nyakitin hati kamu, Sar. Maafin aku, Sar. Lagipun ini semua demi kita semua, Sar. Kamu tahu kan Ustadz Hasan itu bagaimana? Kalau misalkan di antara kita ada yang gak nurutin dia, kita gak bakalan bisa lulus dari sini. Dan yang aku inginkan, Sar, kita semua selesai berada di sini dan kita bisa keluar, kita bisa bebas, Sar. Aku mohon, Sar. Udahlah, kalau kamu tahu suatu hal pun ya sudah gitu loh. Selagi kamu bisa menjaga dirimu sendiri, Sar. Sarah di situ sadar akan apa yang dikatakan oleh Puji. Dia cuma bisa bilang, Ci, sekarang aku tahu. Sekarang aku baru bisa ngerasain tentang apa itu persahabatan. Selama aku hidup di luar pondok ini, aku gak pernah ngerasain sahabatan yang sedekat ini, sehangat ini. Baru kali ini, Ci, sama kalian semua. Aku minta maaf atas sikapku, Ci. Aku janji, aku bakal nurut apa kata kamu dan aku bakal ngelakuin apa yang diminta oleh Ustadz Hasan. Kita bakal ngelakuin ulangan ini dengan bersama-sama. Tibalah di malam harinya. Nah ini malam di mana mereka akan langsung mengeksekusi praktek pemanggilan jin korin yang ada di tubuh mereka.
Dikumpulin tuh jadi satu. Dikumpulin jadi satu di lapangan terbuka dan kondisinya hujan. Hujannya benar-benar deras sekali. Deras sekali mengguyur mereka. Mereka baris sambil megangin boneka yang sebelumnya dikasih sama Ustadz Hasan. Ustadz Hasan mengarahkan sambil teriak-teriak. Kalian baca mantranya. Kalian fokus. Kalian panggil nama kalian. Terus panggil. Sampai sosok yang ada di dalam diri kalian keluar. Mereka ini nurut sambil diam. Sambil manggil-manggil namanya sendiri. Masing-masing manggil namanya sendiri. Ustadz Hasan ini baca mantra. Dia ngedeket semua santriwati yang ada di sana. Dia ngedeket wajahnya masing-masing. Nah, di sesi di mana Ustadz Hasan ini ngedeketin Puji. Dia tempelin wajahnya di sebelah, tepat banget di sebelah wajah Puji. Dia tempelin sambil berkata, keluarkan. Jangan kamu tahan. Biarkan dia keluar. Di situ Puji ini nangis. Dia benar-benar nangis. Satu, dia ketakutan dengan sosok yang mungkin bisa dia rasakan. Dan yang kedua, dia takut dengan Ustadz Hasan. Karena ada suatu hal yang membuat si Puji ini takut sama Ustadz Hasan. Dan nanti kalian akan tahu apa itu. Setelah semuanya sudah selesai, mereka disuruh baca mantra, disuruh nyebut nama mereka dan lain sebagainya. Mereka juga dijelaskan kalau jin korin yang ada di tubuh mereka akan muncul saat waktu-waktu tertentu, terutama saat malam 1 Suro. Jin korin yang ada di tubuh mereka akan muncul dan akan bisa dilihat oleh mereka masing-masing. Setelah semuanya selesai, dijadikan satu boneka tadi, dimasukkan ke sebuah lubang, dimasukkan, dikubur di tempat itu. Bahkan dikasih kayak semacam nisan gitu. Nisannya ini terbuat dari kayu yang tulisannya adalah korin santriwati. Itu benar-benar korin santriwati ditancapin. Setelah semua itu selesai, mereka kembali ke kamarnya masing-masing, mereka beres-beres, mereka bersih-bersih dan lain sebagainya. Lagi beres-beres di kamar, tiba-tiba si Adel ini masuk, yang entah dari mana ya. Adel ini karena setelah tadi mereka ini praktek itu, Adel udah gak kelihatan lagi. Dia masuk dengan kondisi menangis kayak orang yang ketakutan gitu loh. Tapi di situ Adel ini gak mau cerita apapun. Dia benar-benar gak mau cerita apapun. Kemudian mereka kebingungan. Ini apa yang terjadi sama si Adel? Kok bisa Adel ini nangis kayak gini? Del, kamu kenapa Del? Kalau kamu ada masalah, ayo cerita sama aku Del. Kenapa? Ayo Del, kita ini sahabat kamu, kita ini teman-teman kamu Del. Jangan kamu sembunyiin masalah kamu. Karena saya tahu Del, kalau kamu sembunyiin masalah kamu sendiri yang akan terluka Del. Ayo cerita, kenapa Del? Di situ Adel ini nggak mau cerita apapun, dia cuma nangis. Dia berpaling wajahnya dari sisi kanan ke sisi kiri menghadap tembok. Nah, melihat hal itu, teman-temannya ini ya udah, mereka pasrah, mereka kembali ke ranjangnya masing-masing. Jam 3, si Putri ini keluar dari kamar, ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi itu ada kaca, kayak cermin gitu loh. Kayak cermin. Dia bercermin sambil nyisir rambutnya. Dari cermin, dia ngeliat ada sosok Ustadz Hasan di belakangnya. Lagi megang semacam jimat yang sebelumnya itu, yang bunyi tok 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 tok. Itu di belakangnya. Dengan tatapan yang benar-benar sinis dan menakutkan. Di situ Putri kebingungan loh. Ustadz Hasan kok di sini? Sambil kayak benerin. Dia nengok ke belakang. Bener itu Ustadz Hasan. Dia nanya, Ustadz, kok ada di sini? Ustadz Hasan cuma diam. Ya, di situ Putri ini kebingungan juga. Ini kok kenapa Ustadz Hasan itu bisa di situ? Padahal itu kamar mandi khusus untuk santriwati. Dan itu malam loh, dini hari. Saat itu kan posisinya si Putri ini masih nengok ke arah belakang, ke arah si Ustadz Hasan ini. Nah, ketika nengok lagi, di depannya ini cermin, dia udah nggak ngeliat lagi sosok Ustadz Hasan. Refleks dia nengok lagi ke belakang dan bener nggak ada Ustadz Hasan. Di situ dia panik, dia balik lagi ke kamarnya. Sampai di kamarnya, dia ngeliat kalau
di teras kamar itu ada percikan darah. Bingung dong di situ. Ada percikan darah. Dia juga ngelihat ranjang milik Adel itu udah dipenuhi darah dan Adelnya udah nggak ada di situ. Putri kebingungan, dia langsung ngebangunin teman-temannya. Dia langsung ngebangunin teman-temannya. Teman-temannya bangun nih. Mereka juga panik. Mereka cari sambil bawa kayak lentera gitu loh. Bawa lentera yang terbuat dari api gitu loh, pakai lilin gitu. Dia cari keliling kepondokan itu sambil teriak-teriak, "Putri, Put, kamu di mana, Put? Putri." Nggak ada jawaban. Barulah Putri ini ketemu di kamar mandi dengan kondisi yang sudah tewas. Putri tewas lantaran kehabisan darah dengan luka tusukan di sekujur tubuhnya. Benar-benar tragis, benar-benar mengerikan, Bang. Nah, mereka bingung kok bisa. Siapa yang udah ngelakuin hal itu? Mereka ini nangis, semuanya nangis. Nah, di pagi harinya barulah Putri dibawa pulang oleh keluarganya dan dimakamkan. Saat itu keluarga Putri ini bilang ke pengasuh pondok untuk segera mencari. Jika tidak mencari siapa pelakunya, maka dia berjanji akan melaporkan kasus ini ke polisi. Nah, di malam harinya barulah terungkap dengan beberapa barang bukti yang ditemukan oleh Puji, Putri, dan juga Silia. Ternyata mereka ini menemukan pisau milik Sarah yang masih dalam kondisi berlumuran darah. Kalian ingat kan? Sarah waktu datang ke situ itu bawa pisau. Dan pisau itu berlumuran darah. Nah, ketika anak ini itu percaya banget kalau Sarah lah pelakunya. Karena pisau itu milik Sarah. Dan satu-satunya yang tahu di mana pisau itu disembunyikan itu hanya Sarah. Mereka ngelihat pisau itu tergeletak di meja dengan kondisi berlumuran darah. Darahnya udah hampir kering. Mereka langsung melaporin hal itu ke Ustadz Hasan. Tahu akan hal itu, Ustadz Hasan marah besar. Dia langsung manggil si Sarah ini. Disuruhlah ke ruangannya. Entah ya, apa yang terjadi di ruangannya itu. Sarah keluar. Tapi di situ, dia cuma diem doang. Nah, teman-temannya ini karena takut dengan si Sarah. Setelah mengetahui hal itu, dia ini ngejauh. Tapi di situ Sarah berusaha meyakinkan kalau itu bukan perbuatannya. Mana mungkin si Sarah berani untuk membunuh seseorang. Kemudian dari luar kedengeran teriakan. Kalian tahu teriakan siapa? Ini teriakan dari Anggun. Anggun teriak kenceng banget. Sontak tuh mereka semua ini langsung keluar dari kamar. Mereka buka pintu itu, keluar dan nyari si Anggun. Di mana Anggun? Ketemulah Anggun dengan kondisi yang udah berantakan banget. Rambutnya itu udah berantakan kayak orang yang habis diperkosa. Berantakan sekali. Dibawa Anggun ke kamar. Dan Anggun ditanyai, "Kenapa Anggun? Kamu kenapa? Kok bisa kayak gini?" Anggun cerita kalau dia habis disetubui sama Ustadz Hasan. Di situ mereka semua kaget. Mereka nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Anggun ini. Tapi hal itu semakin dikuatkan oleh Puji yang kembali membuka ucapannya. Dia buka obrolan. Dia bilang kalau memang benar itu adalah perbuatan keji dari Ustadz Hasan. Bahkan tidak hanya Anggun saja. Saya tahu almarhumah Adel sebelum meninggal juga diperkosa oleh Ustadz Hasan. Bahkan saya juga hampir disetubui olehnya. Beruntung saat itu saya lolos dan saya kabur. Itulah yang membuat saya ini takut sama Ustadz Hasan. Di situ mereka ini kebingungan harus bagaimana. Lagi bingung kayak gitu. Ada yang ngetok pintu. Dok, 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 dok. Kalian tahu siapa yang ada di depan pintu? Sosok yang ada di depan pintu itu merupakan sosok makhluk yang sama persis dengan si almarhumah Adel. Berdiri dengan kondisi melayang, darahnya bercucuran benar-benar. Wah, mereka semua panik sekali.
Ditutuplah pintu itu, brak, dikunci. Mereka ini teriak-teriak. Mereka nggak berani keluar karena mereka takut. Dari kejauhan, samar-samar mereka mendengar ada suara yang nggak asing bagi mereka semua. Suara jimat milik Ustadz Hasan. Mereka penasaran dong, kok ada kayak gitu. Mereka ini berusaha untuk membuka pintu, untuk kabur dari situ, karena mereka tahu kalau mereka terkurung di situ dengan kondisi seperti itu, jika memang Ustadz Hasan benar-benar akan melakukan suatu hal yang buruk kepada mereka, mereka dengan sangat mudah akan tertangkap. Mereka buka pintunya. Beruntung sosok makhluk yang tadi itu udah nggak ada. Mereka kabur nih, lari mereka. Mereka cari Ustadz Halimah. Mereka nyari Ustadz Halimah. Di mana Ustadz Halimah? Di ruangannya nggak ada, dan di mana-mana nggak ada. Nah, si Sarah ini ngelewatin sebuah ruangan yang tertutup, namun ada kayak jendela yang terbuat dari sela-sela bambu gitu loh, dulur. Dari sela-sela itu ngeliat, dia ngintip. Di dalamnya ada Ustadz Hasan yang lagi berusaha untuk menyetubuhi seseorang. Ustadz Hasan ini di dalamnya gitu loh, lagi nyetubuhin seseorang. Dan kalian tahu siapa yang disetubuhi oleh Ustadz Hasan saat itu? Di situ Sarah benar-benar melihat kalau itu adalah almarhumah Adel. Makin panik lagi ketika dia sadar kalau itu bukanlah Adel. Itu adalah sosok makhluk yang wajahnya mirip sama Adel. Dengan kondisi, wah, mengerikan sekali. Seakan-akan si Ustadz Hasan ini bersetubuh dengan sosok jin. Nah, mungkin jin ini adalah jin korin dari almarhumah Adel yang sedang berjumpa dengan Ustadz Hasan. Benar-benar menjijikkan sekali. Di situ Sarah ini hampir mual, dia hampir muntah, tapi dia tahan karena dia takut kalau sampai dia ketahuan bisa saja dia dibunuh. Mengingat kalau Ustadz Hasan sudah membunuh temannya yaitu Adel. Dia di situ itu kayak ngambil handphone yang dia sembunyiin, yang sebelumnya udah dia colong dari Ustadz Halimah handphonenya itu. Dia buat ngerekam. Saat lagi ngerekam, kedengar teriakan. Sarah, ngapain kamu? Dia kaget, HP-nya ini kebanting, des jatuh ke bawah. Ngedeketlah, ternyata itu adalah sosok Ustadz Halimah, Ustazah Halimah. Dia bilang, Ustazah, Ustadz Hasan di dalam, Ustadz Hasan di dalam, Ustazah. Apa-apaan kamu? Diambil handphonenya si Sarah. Bukannya dilihat videonya atau dia dipanik. Buah, kenceng banget. Melihat hal itu, Sarah bingung dong, karena itu adalah satu-satunya bukti atas kekejian Ustadz Hasan selama ini. Pokoknya, apapun yang terjadi, kamu jangan pernah melaporkan semua hal ini keluar atau bahkan ke polisi, karena nggak akan ada barang bukti untuk semua hal ini. Terungkaplah kalau ternyata Ustazah Halimah ini sekongkol sama si Ustadz Hasan. Dia ini tahu akan apa yang selama ini dilakukan oleh Ustadz Hasan di pondok tersebut. Dia sekongkol. Lagi ngobrol kayak gitu, dari belakang Ustazah Halimah ada yang memukul kepalanya. Buah, kenceng. Jatuhlah di situ tersungkur. Nah, dentungan itu atau suara tersebut, itu kan suaranya kenceng. Dengeran sama Ustadz Hasan. Dari dalam itu teriak, siapa itu? Langsung dong, mereka berdua ini lari. Mereka kabur. Nah, satu-satunya orang yang bisa ngebantu mereka adalah Ustazah Nurul atau istri dari Ustadz Hasan. Ya, mereka juga nggak yakin kalau Ustazah Nurul itu tahu akan hal tersebut atau tidak. Mereka nyari nih, di mana keberadaan Ustazah Nurul. Ternyata mereka nggak nemuin. Udah berputar-putar mereka nyari, nggak nemuin. Sampai di salah satu tempat, itu di kayak semacam lorong gitu ya. Di lorong itu, ini kan kondisi ya,
Si Sarah sama si Puji ini berdiri di arah sini. Nah, di depannya dia ngelihat sosok makhluk yang sama persis dengan mereka berdua. Dan mereka sangat yakin kalau itu adalah Corin dari mereka. Sosok itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Sampai benar-benar dekat. Tangan si Sarah itu ditarik sampai dia jatuh tersungkur. Buak. Dan enggak hanya di situ. Dia ini kayak ditarik menelusuri lorong itu. Ditarik, benar-benar ditarik. Nah, sedangkan si Puji yang ada di situ juga ditarik. Bukan tangannya, tapi kepalanya. Rambutnya dijambak, ditarik. Kejadian itu ternyata dilihat sama si Anggun. Dari kejauhan Anggun ngeliat. Tapi yang dilihat oleh Anggun itu sosok Sarah sama Puji yang kayak melayang gitu loh. Dia gerak dengan sendiri tanpa dia ngelihat ada sosok yang narik. Wah, Sarah di situ teriak-teriak. Dia benar-benar teriak-teriak. Puji juga dia teriak-teriak. Tolong sambil megangin rambutnya. Dia kesakitan karena dijambak gitu loh, ditarik kencang banget, jalan panjang. Setelahnya si Anggun ini ngikutin. Dia ngikutin sambil terus baca ayat kursi. Dia ngikutin berlari sambil manggil-manggil. Puji, Sarah, Puji, kalian kenapa? Dibacain ayat kursi sambil lari. Allahu la ilaha illallah, lari ngikutin. Dan sampai di mana? Itu ada suatu gubuk yang benar-benar dia inget banget kalau gubuk itu adalah gubuk di mana pertama kali dia ngeliat Ustadz Hasan sama penjaga pondok itu bertemu dan ngasih boneka yang disuruhnya dikubur itu loh. Yang waktu itu loh. Yang di situ. Barulah berhenti dan dilepaskan. Melihat gubuk itu, Sarah langsung kepikiran satu hal. Dia berpikir, barangkali di dalam sana ada Ustazah Nurul. Dia berusaha masuk. Nah, kondisinya digembok. Dia nyari barang atau benda apapun itu yang bisa membuka gembok itu. Dan ketemulah batu besar. Dipecah batu itu. Kebukalah pintunya. Nah, ternyata di gubuk itu ada sebuah ruang bawah tanah. Kayak ruang tersembunyi gitu loh. Kayak ruang tersembunyi. Ada pintunya. Mereka masuk ke dalamnya. Semakin mereka dibuat kaget. Gak hanya ada Ustazah Nurul di sana. Mereka juga ngeliat ada Pak Kiai Samudin atau ayah dari Ustazah Nurul. Yang sebelumnya mereka ketahui Pak Samudin ini atau Kiai Samudin itu sedang ada perjalanan dakwah keluar kota. Tapi kenapa kok bisa ada di sana dengan kondisi terikat, mulutnya ini dipekat. Mereka langsung berusaha untuk menyelamatkan. Diselamatin tuh Ustadz Samudin sama Ustazah Nurul. Nah, kalian ingat sosok wanita yang sebelumnya itu? Wanita yang pertama kali kesurupan itu. Wanita yang dilihat oleh Sarah dan juga Puji di dalam gubuk itu pertama kali. Sosok itu masih ada. Dengan kondisi tubuh yang sudah membusuk. Atau dalam kata lain, sosok itu sudah meninggal. Benar-benar udah gila. Tubuhnya ini udah dipenuhi belatung saking busuknya. Nah, setelah mereka ini berhasil nyelamatin Yai Samudin dan juga Ustazah Nurul, di bawah keluar. Ustazah Nurul bilang, sekarang kalian arahin teman-teman kalian buat masuk ke dalam surau. Arahin teman-teman kalian, pokoknya siapapun jangan ada yang tertinggal. Arahin masuk ke dalam surau. Mereka langsung bergegas ke kamar. Sampai di depan kamar mereka dibuat kaget lagi dengan kondisi teman-teman mereka yang udah pada kesurupan semuanya. Semuanya udah kesurupan. Melihat hal itu mereka bingung harus bagaimana karena mereka juga masih minim tentang ilmu atau ya kayak ayat-ayat ruqyah gitu loh. Mereka ini masih minim. Lagi bingung-bingungnya datang Ustazah Nurul bawa 3 botol aqua yang mungkin itu botol
Dalamnya ini air yang sudah diberikan doa oleh Ustazah Nurul atau mungkin oleh Kiai Samuddin. Ustazah Nurul juga bilang, kalian baca ayat kursi dan kalian tebarkan atau kalian ya kayak dicipratin gitu loh ke wajah teman-teman kalian yang kesurupan. Mereka nurut dong, dicipratin deh. Setelah beberapa sadar, mereka pun dibawa, diajak menuju surau. Semuanya udah sadar, dimasukin ke dalam surau, di pintunya itu ditutup. Nah di dalamnya itu bersama Ustazah Nurul. Ustazah Nurul bilang, kalian banyak istighfar, kalian terus mengaji. Jangan sampai ada yang berhenti, apapun yang terjadi. Apapun yang kalian lihat, kalian harus tetap mengaji, kalian tetap beristighfar. Kalian kalian tidak boleh luput dari asma Allah. Kalian harus terus beristighfar. Kalian berdoa untuk keselamatan kalian semua. Mereka nurut. Memang benar, banyak sekali godaannya. Ketika mereka ini ngaji, entah itu tiba-tiba ada sosok makhluk yang tepat menatapkan wajah di hadapan mereka, atau bagaimana, banyak sekali sosok itu. Tapi mereka berusaha fokus, benar-benar fokus. Karena bisa dikatakan, ini adalah diambang nyawa mereka. Antara mereka selamat atau mereka mati. Atau mungkin mereka bisa saja dibawa ke alam gaib. Lagi baca kayak gitu, angin tiba-tiba datang dengan sangat kencang. Saking kencangnya angin itu membuat kan surau, musola, pintunya ini terbuat dari kaca. Kena angin, itu kacanya pecah, brak. Benar-benar pecah berantakan sekali. Mereka semakin panik, fokus mereka ini semakin kayak terpecah gitu loh dengan kejadian-kejadian itu. Tapi Ustazah Nurul benar-benar berusaha meyakinin anak-anak. Jangan tergoda. Kalian tetap harus istighfar. Kalian tetap berdoa. Jangan pernah kalian luput dari asma Allah. Cepat berdoa. Kalian minta perlindungan. Kalian baca ayat kursi. Mereka nurut. Mereka ngaji semuanya. Ngaji. Nah, ada beberapa dari mereka yang gagal fokus dan kerasukan. Di situ Ustazah Nurul kembali membantu mereka dengan menyiramkan air yang sudah diberi doa itu. Beberapa sadar, lagi kerasukan, sadar kerasukan lagi. Suasana di sana itu udah benar-benar kacau banget, Blur. Kacau banget. Gimana ya? Kayak seakan-akan mereka ini udah dikepung sama sosok-sosok makhluk yang kasat mata, sosok makhluk demit, atau mungkin yang dikatakan oleh Ustadz Hasan itu jin kori. Nah di sini saya udah nggak mau lagi nyebut si Hasan ini pakai sebutan Ustadz, udah nggak pantas lagi. Di saat mereka semua ini lagi berada di dalam surau, nah ternyata Yai Samuddin itu di luar sedang berhadapan dengan sosok Hasan, si makhluk biadab ini. Mereka lagi berhadapan. Hasan, berhentilah. Kamu harus bertobat, Hasan. Apa yang kamu lakukan itu sudah melanggar, Hasan. Saya membangun pondokan ini dari dahulu dan kini dihancurkan olehmu, Hasan. Saya benar-benar kecewa denganmu, Hasan. Saya hanya ingin membuktikan kepadamu kalau saya bisa lebih tinggi derajatnya dibanding para jin, dibanding para dedemit, Samuddin. Hasan, sadarlah, sadar. Kamu itu menantu saya, Hasan. Kamu menantu saya. Tak pantas kamu melakukan hal ini. Si Hasan ini udah benar-benar terhasut sama godaan syaitan. Dia udah benar-benar di bawah alam sadarnya. Dia megang sebilah kampak. Dan dia lari menuju Yai Samuddin. Dia lari. Belum sampai di depan Ustadz Yai Samuddin. Dari belakang. Cerap, sebilah pisau masuk ke dalam pundaknya si Hasan. Cerap, benar-benar kencang banget. Dan kalian tahu siapa sosok yang lempar pisau itu? Itu ternyata sosok penjaga pondok yang mungkin sudah benar-benar muak
dengan perlakuan si Hasan yang seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Ketika ngelihat hal itu pisau kayak besar banget nancep gitu loh di pundaknya. Tapi karena posisi nancepnya ini di pundak, lukanya nggak terlalu fatal, dia masih sadar. Dia nengok ke belakang, kampak yang dia pegang dilempar ke penjaga pondok itu. Nah, kampak itu benar-benar tepat banget nancep di dada penjaga pondok. Dengan begitu, sang penjaga pondok ini tewas seketika dengan kondisi bercucuran darah. Yai Samudin yang lihat hal itu, dia kebingungan dong. Dia teriak, "Hasan, sadar Hasan, kamu telah membunuh orang Hasan. Itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Hasan, sadar." Gak usah banyak bicara lagi, Samudin. Pengikutmu sudah tewas, kini giliran kamu yang akan tewas di tanganku. Ya, gak bisa dipungkiri juga dulu. Dengan kondisi Hasan ini hanya sebagai menantunya. Dan Yai Samudin ini adalah seorang tokoh di pondok itu. Jadi otomatis ilmu beliau ini lebih tinggi. Ilmu agama beliau lebih tinggi daripada si Hasan. Apalagi dalam kondisi seperti itu. Pada akhirnya Yai Samudin ini berhasil menghalau tindakan Hasan dengan membaca semacam kayak mantra dari bahasa Arab ya. Semacam mantra dari bahasa Arab. Dia ini kayak terbagi menjadi beberapa. Tubuhnya ini terbagi. Ada yang di sini, ada yang di sana, ada juga yang di sana. Dan itu bertujuan untuk menghalau dan membingungkan si Hasan. Di mana, yang mana sosok Yai Samudin yang benarnya, yang sebenarnya. Dan memang benar membuahkan hasil. Hasan kebingungan dengan hal itu. Dia ini berusaha untuk menebas setiap tubuh atau setiap yang dia lihat. Itu persis kayak Yai Samudin, wajahnya, pawakannya, dan lain sebagainya. Namun tak ada satupun yang berhasil. Dalam artian, sosok yang ditebas oleh si Hasan, ini semuanya adalah sosok dari bayangan Yai Samudin. Nah, kalian tahu, ternyata Yai Samudin ada di mana? Yai Samudin ternyata sudah berada di surau. Entah bagaimana ya. Yai Samudin ini benar-benar menurut saya sakti gitu. Dia secara tiba-tiba berada di surau. Dan di situ dia ini bilang ke putrinya Ustazah Nurul, "Nak, bawa anak-anakmu keluar dari area pondok, nak. Selamatkan mereka." "Ayah, lantas bagaimana dengan ayah? Apakah ayah akan ikut dengan kami?" "Nak, selamatkan dulu putri-putrimu, nak. Karena itu suatu hal yang mulia. Jangan hiraukan ayah. Ayah akan berada di sini. Karena ini adalah tempat ayah, nak. Kalian keluarlah. Kalian semua ikuti ibu kalian." Di situ. Sebelum pergi, Ustazah Nurul ini memeluk ayahnya dengan erat. Dia peluk dengan erat. Dan dia beranjak pergi. Gak mudah buat dia keluar dari area pondok itu karena udah dikelilingi oleh sosok makhluk-makhluk yang bersekutu, bersekongkol dengan sosok Hasan biadab ini. Di perjalanan mereka benar-benar diganggu dengan sosok makhluk yang tanpa kepala seperti sosok yang dilihat oleh Puji di awal cerita tadi. Dan sosok-sosok lainnya benar-benar menghalau, tapi itu semua berhasil diterobos oleh Ustazah Nurul dan juga murid-muridnya. Keluarlah mereka. Setelah keluar, mereka ini gak langsung berpencar pulang pergi dan kemanapun itu. Mereka tetap di sana dan sembari berdoa untuk keselamatan sang kiai, yaitu Yai Samudin. Mereka berdoa. Gak lama mereka berdoa, dari kejauhan mereka ngelihat sosok Yai Samudin yang melangkah ke arah mereka. Nah, melangkahnya ini kayak orang yang tertatih-tatih gitu loh.
Kayak orang yang keberatan buat jalan, senggoyongan. Setelah semakin dekat barulah mereka tahu sebuah kenyataan yang benar-benar pahit, kenyataan yang harus diterima oleh mereka semua, termasuk oleh anak kandungnya, darah dagingnya, yaitu Ustazah Nurul. Saat dipeluk, Ustazah Nurul menemukan tangannya Ustazah Nurul yang meluk tubuh ayahnya. Ini bercucuran darah, ini ya, ada bekas darah. Dan dia lihat ke belakangnya. Benar, kalian ingat pisau yang digunakan oleh penjaga pondok untuk membunuh si Hasan itu sudah tertancap di bagian punggung Yai Samudin. Duk, jaga muridmu, Duk. Apapun yang terjadi, Duk, kamu ajari mereka tentang ilmu agama, karena itu akan menjadi amal jariah untukmu dan untuk ayah nanti, Duk. Doakan ayah, Duk. Disitulah tempat terakhir Yai Samudin menghembuskan nafasnya. Kalian pastinya bertanya-tanya, setelah itu di mana sosok si Hasan biadab ini? Setelah selesai dengan hal itu, mereka ini masuk buat ngecek keadaan di area pondok. Dan benar, mereka ngeliat sosok Hasan yang udah tergeletak di tanah dengan kondisi mulutnya, telinganya, dan organ tubuh lainnya ini udah bercucuran darah. Nah, darahnya bukan darah berwarna merah seperti manusia pada umumnya. Darahnya berwarna hitam dan mengeluarkan bau busuk yang benar-benar busuk. Dari kematian si Hasan inilah menjadi akhir dari kisah yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Dulur tapak misteri dimanapun kalian berada. Kisah ini adalah sebuah kisah nyata yang pernah dialami oleh Puji dan teman-temannya. Nah, semenjak kejadian itu, pondok di mana tempat kejadian tersebut sudah ditutup seutuhnya oleh pemerintah lantaran kejadian-kejadian seperti itu. Nah, dari kisah ini juga ada banyak sekali pelajaran yang perlu kita petik. Salah satunya adalah ketika kita berada di tempat baru, kita harus tahu asal usul kedok di balik tempat itu. Karena sebaik apapun tempat di mana kita berada, pasti memiliki sisi kelam tersendiri. Dan jika kalian tidak ingin mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Puji dan teman-temannya, maka ingat untuk selalu berhati-hatilah. Karena mereka selalu berada di mana-mana, bahkan di tempat yang tak kalian duga sekalipun. Dan mungkin saja sosok-sosok tersebut sedang berada di sebelah kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe, like, dan komen channel ini. Saya Muhammad Reza Maulana, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Akhiru kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.